Con cua chết tiệt, mày dám kẹp ông à? Được lắm, đừng để ông bắt được mày. Cái gì đây? Giang Châu này trong lịch sử cũng là một cổ thành, chẳng lẽ đây là bảo vật sao? Kim tịch Hà Niên. Lý Nhĩ chế tác. Thôi bỏ đi, chắc chỉ là đồ mỹ nghệ thôi. Chuyện tốt, đâu đến lượt mình. Tiểu Phi. Bố, bắt cua thế nào rồi? Bắt được không ít đâu, mấy con cua này ngon đấy, lát nữa về nấu cho con ít cháo cua, đúng lúc tẩm bổ cho con. Nào lên đây. Aku akan memberikannya padamu. Về nhà thôi. Ayo pulang. Terima kasih, Ibu. Đúng rồi mẹ. Benar sekali. Apakah pot hias ini laris manis? Apa gunanya menjual? Itu semua karena ayahmu melakukan hal-hal bodoh, bermain-main dengan hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari. Pot tidak dapat diperoleh kembali. Tidak bisa mengatakan itu juga. Bagaimana jika saya tidak ingat seseorang yang saya suka? Benar, ada hantu. Tolong percaya. Tidak apa-apa. Apalagi yang kamu makan dan minum. Kamu makan, kamu makan. Pertemuan kelas hari ini. Kenapa saya tidak tahu? Itu benar. Seorang anak yang hanya tahu bagaimana bergantung pada orang tuanya. Bagaimana kamu bisa masuk ke kelas yang sama? Besok saya akan melakukan siaran langsung dan bersaing satu sama lain untuk menjadi host. Biarkan dan menghasilkan miliaran dolar. Bukankah aku mengambil vas ini dari bawah sungai untuk menaruh bunga? Mengapa saya merasa setelah minum seluruh tubuh saya kehilangan kekuatan? Yang jelas saya hanya merebus po dan air keran. Hampir lupa memberinya air. Ini adalah pohon mawar yang dengan susah payah saya cangkok. Untungnya, ia tidak mati sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah vas ini adalah harta karun peri? Livita akan melangkah ke awan. Pohon mawar 7 warna ini sangat bernilai uang. Anda harus merepotinya sebelum Anda bisa mengeluarkannya untuk berjemur. Bau apa yang enak sekali. Nah, pohon mawar ini adalah pohon mawar cangkokan yang warnanya berbeda-beda. Menjalani seluruh hidupku, belum pernah melihat mawar 7 warna seperti ini. Nah, bunga apa yang mekar 7 warna ini? Sejujurnya, itu terlihat indah, itu penuh. Ya ampun, dedaknya sudah matang sepenuhnya. Dia pergi ke kebun bersamaku sebentar untuk mencabut rumput liar dan menangkap cacing. Ayo pergi. Para orang tua, izinkan aku pergi bersamamu. Kamu lemah sekali. Diamlah di rumah dan istirahatlah agar kondisimu membaik. Istirahat. Setiap. Karena persahabatan kita. Hotel Continental ini sangat mewah. Memang benar hotel tahun depan akan berbeda. Masih ada lagi yang bisa dikatakan yang merupakan manajer hotel benua ini. Kami akan melakukannya untuk bisa duduk di sebuah ruangan dan menulis cerita seperti ini. Ayo, makan. Di mana Livy? Kenapa dia tidak datang? Hal itu. Aku bertanya, dia sebenarnya tidak mau datang. Saya hampir lupa nama ini. Sudahlah, apakah Anda datang atau tidak? Livy juga penting. Begitukah caramu tinggal di rumah? Kurasa, dia tidak punya wajah untuk membawa tubuhnya kemana-mana. Bukan. Ngomong-ngomong, sebagai teman sekelas, apa maksudmu mengatakan saya ingin memberitakan dia apa jika kamu bersikap seperti saya tidak di hadapan saya dan Pak Siu? Semua orang berhenti berdebat. Oke. Bagaimana Livy bisa menumbuhkan bunga 7 warna?
Semuanya, jangan tinggal diam dan tinggalkan semua komentar kalian. Hangatkan sedikit persahabatan kalian. Itu saja, tidak ada yang berdiri di luar kita. Ayo kita minum lagi. Mabuk. Atau, kami pergi ke rumah Livi untuk melihat betapa bulatnya bunga 7 warna miliknya. Ide bagus. Pergi. Sekelompok orang sebangsa belum mengalami hidup. Oke. Biarkan aku meninggalkanmu di sini agar kamu bisa membuka matamu. Sekarang, perhatikan baik-baik untuk melihat apakah itu mawar 7 warna. Belum, baru diisi air. Mungkin tidak apa-apa sekarang. Air ini enak sekali. Jangan meludah lagi, Dai ini bukan makanan. Tunggu. Makanan. Vas ini memang barang bagus. Mustahil. Saya harus menemukannya dan mencobanya. Ginseng gunung tua ini berasal dari seseorang di pegunungan pada masa lalu. Namun karena sudah terlalu lama ditinggalkan, maka dibawa kembali dalam obat, saya bisa mengeluarkannya dan mencobanya. Apakah basis ini sudah kadaluarsa? Baunya sangat busuk. Ini juga sulit untuk dimasukkan ke dalam toples untuk diistirahatkan. Ada jalan. Saya sedang mengisi vas ini. Bukankah itu sebuah lagu? Sungguh beban surga. Tidak melihat perubahan apapun juga. Logikanya, akar ginseng ini sudah direndam dan dihaluskan, namun tunas baru tumbuh. Tidak hanya itu, baunya masih sangat harum. Vas porselen ini benar-benar sebuah harta karun. Biarkan saja, simpan dan tendang. Pada saat itu kita akan melihat bagaimana akar scamore hitam tumbuh. Dai Hoang kembali. Ambil pimpinan. Lalu aku terluka seperti ini. Bolehkah kamu bersaing denganku lagi? Baiklah kalau begitu. Tunggu sampai saya menyingkirkan alat tatonya lalu kembali lagi untuk mengoleskan obat. Fuang Nam, mengapa kamu datang ke sini untuk melihat Vian tidak datang menghadiri kelas? Kami baru saja berencana mampir untuk mengunjungi Anda. Ada apa? Teman sekelas lama tidak menyambut kami. Tentu saja kami menyambut Anda. Sayang sekali, kehidupan taman di sini sangat buruk, sangat sepi. Berbeda dengan Trinpo. Lampu hitam, hijau, dan merah berisik sekali. Kalau bukan karena ayahku, jika dia punya hubungan, biarkan aku bekerja sebagai manajer di Luk Chow Hotel. Bukannya lalu bersembunyi di sini, kan? Apa yang gila? Bukankah dia hanya orang yang menanam tanah busuk? Orang error 500 server error. Saat anggur ini tidak murah, meskipun Anda punya uang error, Anda mungkin tidak bisa berikan seperti orang yang punya uang. Lihatlah pemandangan langsung dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jangan hanya berdiri di sana dan masuk ke dalam.
Dengan luka di tubuh Dai Howang, luka itu menghilang. Tuan Vi, anjing Anda juga tahu cara minum alkohol. Anjing saya mengatakan kebiasaan buruk ini sebelum makan tanpa menjadi anak yang sehat. Gak enak kalau makan nasi. Oke, biarkan saja. Pergi ke rumah batu. Tunggu sebentar. Livi, tolong biarkan anjingmu tidak melihatnya. Jika Anda ingin minum bangau, izinkan saya mengemas makanan yang kamu katakan pada Anda bahwa tidak bermaksud begitu. Ayo pulang. Sejak kapan Livi menjadi kaya? Kata orang, benda di gunung ini penuh dengan parasit. Apakah benda ini bisa dimakan? Tidak apa-apa. Kepala dari Cinta hanya makan sesekali daging, tapi tidak seperti Afi yang makan ikan surgeon, makanan Korea, dan makanan Jepang menyantap makanan murah untuk mengubah seleranya. Namun makan nasi tanpa kuah sangat sulit dicerna. Orang gila ini mengira rumahku adalah restoran dari Kiencak. Makan bahkan banyak bertanya. Makanlah perlahan-lahan, tidak ada yang akan bersaing dengan tidak ada sup. Carilah mata air untuk diminum. Lebih banyak lagi akan mencekikku sampai mati. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Ada juga mata air. Di mana saya dapat menemukan mata air untuk Anda sekarang? Oke, izinkan saya membuka mata Anda tentang apa itu air mineral alami yang sebenarnya. Ayo, mata airnya sudah tiba. Jangan berdebat dengan saya untuk membuat mangkuk dulu. Enak sekali. Hei, ini terlalu dalam. Air ini enak sekali. Cobalah. Air jenis apa yang manis ini? Beri aku mangkuk lagi. Benar-benar meminumnya. Orang selalu mengatakan bahwa mata air pegunungan ternyata sangat malah meminumnya. Semua rasa lelah hilang. Ini benar-benar kualitas terbaik dibandingkan dengan beberapa minuman yang lebih baik ratusan yuan. Bisakah saya minta kotak lain? Mata air ini berasal dari desa setempat. Livi, kamu tidak perlu bilang kamu lelah. Cukup minum air. Juga ditampilkan dalam jumlah yang lebih rendah. Ini membutuhkan waktu untuk menyaringnya. Dengan kecepatan kalian minum, siapa yang bisa melayani kalian? Sebuah Afi. Apakah Afi ada di rumah? Sebuah Vi. Apakah Afi ada di rumah? Paman Fuong. Sebuah Vi. Anda kembali tepat pada orang ini adalah pengumpul tanaman obat liar dan membayar harga yang sangat tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, nasib saya sangat buruk. Saya belum bisa menggali pedagang jamu apapun yang memberikan hasil bagus. Dan memiliki saya hanya punya satu tanaman ginseng yang ada obatnya. Tentu saja saya mengumpulkannya. Ginseng gunung sudah cukup bagi saya. Sangat tinggi. Anak muda, izinkan saya melihatnya. Jadi silakan masuk ke dalam bersamaku. Ini dia. Ya Tuhan, saya tidak menyangka akan ada tanaman ginseng yang begitu bagus. Lihat reaksi lelaki tua itu. Ginseng ini sepertinya tidak sederhana. Saya pernah bercerita bahwa pohon ginseng ini paling lama berumur 7-8 nilai obat dan tidak dapat dijual dengan harga tinggi. Hanya digunakan untuk lihatlah gambar lot dan harga ini untuk menilai. Pohon ginseng ini harus berusia minimal di atas 35 tahun. Selain itu, keterampilan para penggali ginseng juga sangat bagus dan mereka tidak muda sama sekali. Saya mengambil ginseng gunung ini. Oke. Jadi, sebutkan harga-harganya masuk akal, bawa saja tanaman ginseng. Kalian hanya berdiri di sini dan menari sepanjang hari, bertingkah seolah ada sesuatu yang mengerikan. Bagaimana cara membayarnya? Benda ini, orang selalu membawa seluruh mobilnya ke rumah saya untuk dipamerkan. Chang Bai palsu berharga beberapa ribu yuan. Berapa kali aku meminta hal ini, kedua bocah ini tidak tahu seberapa tinggi ginseng putih dan seberapa Anda sebutkan ditanam secara buatan. Bahkan tidak dianggap sebagai berita palsu. Bagaimana dengan ginseng gunung liar yang sangat tua dan jika Anda memiliki uang lama, hei Pak Tua, Anda mungkin jangan biarkan dia membodoh. Benda itu kini terkubur di dalam tanah, entah bentuknya apa, hanya ginseng biasa. Hidupku bukan ginseng biasa. Ini, ginseng surgawi. Mungkinkah ini sesuatu dari perjalanan Tian Ginseng? Pemahaman kecil ini, saya membayar sepanjang hidup saya. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Katakan segera, pasti hujan. Ini bukan. Tuan Vi, Anda telah menghasilkan banyak uang. Benda di sini harganya 1 juta. Pak, apakah Anda seorang mengambilnya? Jika Anda tidak tahu apa-apa, pulanglah dan baca buku. Banyak belajar, tetap sibuk agar bisa keluar dan membuat orang tertawa. Orang tua ini memiliki temperamen yang sempurna. Sama sekali tidak seperti orang biasa. Kecil,
Jika menurutmu harganya masuk akal, aku akan menerbangkan seluruh potnya kembali. Seperti ini, barang bagus. Saya harus membawanya pulang dan mempelajarinya. Harga ini tidak hanya oke, tapi terlalu bagus. Pak Tua, silakan. Pak Tua, beruang kecil, ambil uang tunai ini dan berikan padanya. Teman kecil di sini. Ini uang tunai 1 juta. Anda menghitung lagi. Tidak perlu, saya percaya pada Anda, Pak. Kali ini saya mengirimkan beban besar. Hanya saja akar ginsengnya harus seperti vas batu giok murni yang berubah menjadi ginseng membusuk yang berusia lebih dari 3 saya akan menambahkan sedikit ginseng lagi. Anda masih bisa menggunakan vas batu giok untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Teman kecilku tidak berencana mengubah pikirannya. Bung, kami sudah memberimu uang untuk mengambilnya. Orang tua, kamu salah paham. Maksud saya adalah saya ingin memiliki cara untuk berkomunikasi. Jika saya menggali tanaman obat yang bagus, saya akan menjualnya lagi kepada Anda. Pegang Eratrat. Ini kartu nama saya. Harap tetap berhubungan sesering mungkin. Ini adalah mawar bintang 7 warna. Saya sudah mencari ginseng untuk beberapa waktu sekarang tetapi belum menemukannya. Ini bukan mawar 7 warna, tapi Pavi berada di lingkaran pertemanan yang jauh dari mawar 7 warna. Sejauh yang saya lihat, ini pasti plastik. Saya rasa juga begitu. Saya telah hidup lebih dari 20 tahun dan belum pernah melihat mawar 7 warna di 500 server error. Ambil pot dan campur dengan resin untuk menciptakan spesies bagi dunia. Kamu juga harus bersimpati dengan gen later polos sekali. Saya mengerti. Lagi pula, tidak semua orang di usia ini bisa menjadi manajer hotel seperti saya. Di mana? Coba saya lihat. Yuk kita lihat perpaduan 7 warna pink dari teman sekelas saya yang dulu. Jangan menyentuhnya jika Anda bukan raja. Itu hanya das yang putus. Tidak ada yang perlu diberitahukan kepada Anda. Varietas mawar baru. Adik kecil, izinkan saya melihat sedikit. Silakan. Itu indah. Beruang kecil. Dia menelepon pemiliknya untuk memperbaikinya, memberitahunya bahwa ada sesuatu yang dia sukai di sini. Bos dan nyonyanya ada di sini. Jika kita juga mempunyai saudara perempuan yang sangat baik di Giangchao, kita akan kehilangan muka. Bos musik, di mana bunga mawar yang kamu sebutkan? Ini dia, gak nyangka bakalan ada bunga mawar 7 warna asli. Bisakah saya mendekat dan melihat? Bersikaplah alami. Livy, aku ingin menyentuhnya tapi kamu tidak mau membelinya. Ini benar-benar tumbuh, bukan buatan. Bagaimana? Pemiliknya bukanlah gadis seksi. Tuan Hawa ini sungguh cantik. Ini adalah spesies langka yang belum pernah saya lihat sebelumnya, sehingga saya dapat melihat foto dan mengirimkannya ke profesor saya. Anda berusaha keras untuk menemukan bunga ini, bahkan karena biksu saya, dia adalah seorang sarjana terkenal di dunia botani nasional. Semuanya ada di sana. Tahu bagaimana menjelaskan ini? Saya hanya menyusun adegan secara acak. Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bukannya kami belum pernah melakukan eksperimen semacam ini, namun pada akhirnya semuanya gagal. Apalagi bunga mawar 7 warna ini sama sekali tidak ada bekas okulasi. Hentikan. Ini pasti menjadi rahasia profesional mereka. Bisakah kamu menjual pot bunga ini kepadaku? Ini adalah jenis yang saya harus mendiskusikan harganya sedikit dengan profesor. Apakah itu perlu? Hanya pot bunga kurus. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda bernilai 8. Saya membayar 80.000 untuk pot. Bagaimana menurut 80.000? Bagaimana kamu bisa mendapatkan sebanyak saudaramu mau? Jika terlalu sedikit, saya bisa menambahkannya sedikit lagi adalah 80.000. Saudaraku, lain kali ada barang langka seperti ini, ingatlah untuk menghubungi saya. Tidak masalah. Master musik, kalau begitu aku pergi dulu. Adikku, ini belum terlalu pagi. Kami akan datang juga.
Ingat jika Anda memiliki data yang bagus, ya Tuhan. Bos, hati-hati. Ayo pulang, ayo pulang, aku bosan setengah mati. Tempat mereka melahirkan gadis ini kotor dan tampak seperti kematian. Ayo pergi. Livy, jangan bilang kalau kelas tidak membiarkan perasaan lama mereka membantu. Lalu dia datang ke Hotel Luk Chow untuk mencariku. Tentu saja, berbaring seperti ikan bukanlah hal yang baik. Kumpulkan saja. Pakaian kering dan sobek. Dai Hoang adalah orang yang akan menyelamatkanmu besok. Anjing bodoh ini, selamat kepada tuan rumah karena telah menerima seni bela diri. Chúc mừng ký chủ nhận được tiểu bố vũ thuật. Seni bela diri Tiu Bu adalah keajaiban dasar Lin sejati. Sederhana, mudah dipelajari, dan sangat berguna bila digunakan dalam bertani. Vas ini juga mengajariku sihir. Sudahlah, coba saja nanti. Ini adalah kesuksesan yang nyata. Itu ajaib. Nantinya, Anda bisa leluasa menggoda dunia. Vas ini sungguh mengagumkan. Dan prajurit pasti lebih baik dari Vas Bodhisattva. Mulai sekarang, sebut saja Anda Bing Ngoktran. Senra, saya harus banyak tidur. Di manakah bunga mawar 7 warna di halaman itu tercampur ke dalam rumah? Nenek, kemarilah. Apa yang terus-menerus kamu olok-olok? Ini, dari mana datangnya uang sebanyak ini? Cepat bangunkan anakmu. Dengan kereta. Mama, ayah. Mama, ayah, orang tua ada di rumah. Vivi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Saat saya masalahnya, seseorang tiba-tiba berlari masuk. Begitulah awal ceritanya. Maksudku ginseng gunung milik ayah terjual 1 juta. Buruk, ya. Sementara itu, saya harus naik gunung untuk melihat apakah saya bisa menggali tanaman ginseng lagi. Bagaimana sesuatu yang begitu lezat bisa bertahan selamanya. 1 juta ini sudah cukup untuk membuat selirku menikah. Menurutku, menikah dengan gadis kota saja sudah lebih dari cukup. Denyut nadi, denyut nadi, denyut nadi. Mengapa Dai Hoang ini terlihat aneh hari ini? Dai Hoang, duduklah. Dai Hoang, ayo berjabat tangan. Dai Hoang, masuklah dan belilah. Wow. Dai Hoang, kamu telah menjadi seorang bintang. Dai Fi, ada apa ibu? Tidak ada apa-apa. Ibu dan aku hendak pergi ke taman untuk menyirami pohon jeruk. Beri aku 1 kata saja dan aku akan pergi minum. Teknik seni bela diri kecil ini sangat berguna. Mungkin Anda bisa pergi ke taman untuk mencoba sedikit. Ayah, aku akan pergi juga. Tapi Dai Hoang dan aku hanya tinggal di rumah. Akan menjadi kebiasaan. Oke, ayo pergi. Dai Hoang. Jika jeruk ini ingin bertarung habis-habisan, mereka harus menunggu 1 bulan lagi. Trước được không thì ngất xỉu giữa vườn cây là phiền lắm đấy. Bố, mẹ, con đi một lát rồi về ngay nhé. Tốt lắm, lần này mình không bị ngất. Mà sao chẳng thấy thay đổi gì thế này? Vãi!
Thế này thì nhanh quá rồi. Mới đó mà đã chín hết Tapi rồi. sudah matang. Mùi thơm Aromanya nồng nàn sangat quá. pahit. Chua Asam chua dan ngọt manis. ngọt. Hương vị Rasanya gần như hampir hoàn hảo. sempurna. Cả đời này Sepanjang mình hidup chưa bao loại cam aku nào belum ngon thế pernah này. merasakan jeruk selezat ini. Cam Jeruk trên yang thị ada trường di bây giờ pasaran saat ini. đa phần Kebanyakan toàn dari là hàng mereka nhà adalah kính vừa produk bé rumah vừa kaca chua. yang berukuran kecil dan asam. Cam Jika cực saya phẩm này menjual của jeruk mình nếu unggulan mang ra saya chợ ini, bán, pasti chắc chắn harganya vừa được bagus giá dan lại laris vừa đắt manis. hàng. Dari Đại Hoang Hoàng Au, chúng ta kita sắp akan phát tài menghasilkan rồi. banyak uang. Maidu, Maidu, đi qua kalau đây lại lewat đừng sini bỏ lỡ jangan nhé. sampai Cam ketinggalan. jeruk Orang chọc ini này nhìn sepertinya là biết berasal hàng nhà dari kính rồi. rumah kaca. Quả thì Buahnya bé, kecil, vị thì chán. rasanya Toan membosankan. mengandalkan Di của luar để bán musim giá untuk cao menjual kiếm lời. dengan Cam harga jeruk tinggi seperti ini itu masih mendapatkan dijual dengan keuntungan. harga 8 Jadi yuan. Kalau berkilo, saya jual không 15 quá đáng yuan, đâu nhỉ? mungkin tidak terlalu mahal kan? Datang dan pergi. Jangan sampai ada yang terlewat. Segar yang besar ini enak, harum dan manis. Hei kawan, coba lihat. Hei cantik, belilah beberapa. Kemarilah, kemarilah. Hai anak muda, bagaimana dedak ini dijual? Dedak saya 15 yuan per kilo. Ini taman suamiku. Manis sekali. Anda bisa mencoba sesuatu dulu. 15 yuan per kilo. Mengapa kamu tidak merampoknya saja? Anda bajingan desa. Apakah Anda tergila-gila saja? Mengapa Anda masih melakukan serangan? Pemuda ini berani menjual dedak seharga 15 yuan per kilo. Keberanian bahkan lebih gelap dariku. Ayo, ini dia, 8 yuan. 8 lezat dan bergizi. Tanpa tumis. 8 yuan untuk 1 kilo. Enak, tidak terlalu matang. Oke, paksa aku untuk menggunakan jurus pamungkasku. Bau apa itu? Wangi sekali. Benar sekali. Baunya enak sekali. Livi, ayo, lihatlah. Hei, bagaimana jeruk ini dijual? 8 koin 1 kilo. Mengapa penis anak laki-laki itu sangat kecil? Saya tidak tahu ini. Ini adalah produk murni alami, hijau dan bersih, tidak terkontaminasi seperti jenis saya tidak tahu berapa banyak teknologi dan bahan kimia yang dimasukkan sekolah ke dalamnya. Apa yang harum sekali? Saya membeli beberapa untuk dicoba. Aroma buah yang kuat benar-benar ada. Hei teman, paman saya juga menjual 8 dong 1 kilo seperti saya. Pasar ini beberapa kilo segera tutup. Jika Anda tidak menjual jeruk yang dihancurkan ini, jeruknya akan segera berwarna merah. Saya sekarang dijual 20 dong per kilonya. Kehilangan 1 su pun tidak akan laku. Kalau aku tidak bisa menjualnya, akan kutunjukkan padamu. Tidak perlu repot. 15 1 kilo. Kenapa kamu bolak-balik terus sampai sayang sekali dah minta 20? Hei, kamu anak desa yang bersemangat. Kenapa kamu jual jeruk gak surga? Wangi dan manis. Tidak bagus. Tidak ada uang. Bukan kesaksian saudara saya. Dedak padi yang dihancurkan ini dijual seharga 20 kamu terlalu. Saya makan jeruk impor setiap hari dengan harga murah. Orang dari datang ke sini dan orang desa ini melihat bahwa orang kota kita punya uang. Listrik menganggap kita sebagai keuntungan. Benar sekali. Bukankah ini seperti menculik orang sungguhan dan melepaskannya? Menurut saya trader tipe ini harus melapor ke manajemen pasar. Benar. Benar, siapa tahu. Benar. Mungkin Anda masih menggunakan skala cinta yang sama. Laporkan, Anda harus melaporkannya. Vegetarian menyukai manusia. Kita tidak bisa membiarkan praktik bisnis ini merajalela. Dua orang baik-baik saja. Kamu, walaupun kamu sudah mati, kamu cara mana yang harus dihindari? Apa alasannya, Pak? Jeruk Bapak dijual 20 dong per kilo, jauh di atas harga pasar. Pertama, tanda saya dengan jelas menyatakan 20 dong per kilo, yang mungkin merupakan harga umum, bukan? Benar. Kedua, apakah saya memiliki VF untuk membeli dan menjual ke F? Juga tidak. Rasakan itu. Enak sekali. Ini jeruk paling enak yang pernah saya makan. Itu cukup bagus. Aroma jeruk yang kuat. Saat ini, bukan musim jeruk yang utama. Jadi, jeruknya enak sekali. Apakah terlalu mahal untuk menjual satu tanaman seharga 20 yuan? Sama sekali tidak. Tidak terlalu banyak sama sekali.
Baiklah, mengenai kejadian baru-baru ini, kami telah menyelidiki dengan jelas bahwa kios ini tidak harga yang sama. Yakinlah untuk berbelanja. Bagaimana jeruk biasa ini bisa enak? Memang benar masyarakat desa belum terbiasa. Setiap hari saya makan jeruk itu untukku dengan kualitas saya akan bisa melihatnya. Saya tidak berbicara tentang kalian. Saya sedang berbicara tentang dia. Pak, kami ini pejabat daerah yang merupakan hadiah dari rakyat. Namun, kita bisa mengeluarkan uang untuk itu, dan itu tidak terlalu bagus. Saya akan memindai kode pembayaran dan kemudian melakukannya dengan hati-hati. Jangan pergi dulu. Bos akan memberi saya 2 kilo dan menjual saya 5 kilo. Jangan terburu-buru. Tenang saja. Setiap orang punya bagiannya. Oke, semuanya. Bibi ini jangan terbawa suasana. Apapun kebutuhannya harus diberikan terlebih dahulu. Kalian berdua juga ingin membeli beberapa. Saya tidak akan makan bahkan jika makanan para petani saja aku hari ini. Meskipun aku mati kelaparan, aku tidak akan memakan satu potong pun jerukmu. Hai saudara, jeruk ini enak sekali. Ya Tuhan, bolehkah kita mencobanya? Pergilah, kalau mau makan, belilah dengan uangmu sendiri. Itu hanya beberapa buah jeruk yang benar sekali, rasanya asam dan tajam. Baru setengah hari sejak saya menjualnya, tapi saya sudah mendapat lebih dari 2.000. Bos, berapa jeruk yang tersisa? Saya akan ambil 100 kilo, 100 pon. Memang benar tamunya berkarat. Apakah itu kamu? Ngomong-ngomong, kalau Sultan Muet berdandan seperti ini, terlihat unik sekali. Apa yang kamu lihat? Sangat pemalu. Sial, saya lupa mematikan mode autoscan. Saya punya. Apakah ada sesuatu? Namun mau dibeli atau dibeli lagi, harganya tetap sama. Tidak masalah, harga normal. Sangat siap. Saya suka kepribadian ini. Atau kita harus mengubah metode kontak. Terakhir kali saya pergi terlalu cepat, jadi masih bisa menghubungi perlu. Si cantik ini, jika bisa menjadi hubungan bisnis jangka panjang jeruk masa depan, juga jauh lebih nyaman. Ini namaku selanjutnya. Hotel Tan Muet. Departemen Tan Muet. Ada apa? Aku tidak menyukainya. Tidak punya. Jadi sekarang berikan saya nomor orangnya itu. Tidak perlu. Seseorang akan datang mengambilnya nanti. Apa yang dia lakukan? Di mana Anda memasukkan kamera ini? Beritahu saya. Sutra rahasia menolak untuk menjawab. Anda ingin bermain dengan saya. Saya yakin dia akan membiarkan Anda keluar dari kios besok, bukan? Meski begitu, apakah kamu mengancamku sekarang? Berpikirlah seperti itu. Dai Hoang, ayo. Batang aprikot sayur milik Anda ini terbuat dari baja dan mencahat sepanjang waktu. Tato yang digambar di tubuh Anda ini sungguh sia-sia. Pergilah. Aku akan keluar sekarang. Vas batu giok benar-benar merupakan harta langka. Dai Hoang, setelah direformasi, mampu menggigit dan mencatat. Tufu, apa yang terjadi membuatmu tersenyum cerah? Ini kabar baik. Katakan padaku, Anda tidak tahu jumlah totalnya. Hotel Tan Muet kami memiliki target yang 10 kali lebih tinggi dari pendapatan masyarakat untuk satu hari-hari ini sama dengan gabungan seluruh setengah bulan lalu. Semua berkat lot orangnya yang dimasukkan ke dalam buku besar. Saya senang Anda mengimpornya. Pelanggan hari ini semua berlomba-lomba memesan sepiring jeruk itu. Setiap meja memesan bahkan ada yang meminta lebih dari 10 paket. Namun sekarang permintaannya tidak mencukupi. Kita punya banyak bunga dan buah-buahan. Jadi mengapa kita tidak bisa memenuhi dapur masih ada di sana sini? Tapi yang mereka inginkan adalah jenis jeruk yang Anda impor dengan 100 kilo. Sekarang tidak banyak lagi yang tersisa.
Apakah barang impor begitu cemerlang? Mungkin dari tempat Livi Duke memesannya dan kemudian memperbaikinya. Jeruk ini, dari mana kamu mendapatkannya? Apakah saya perlu mengirim seseorang untuk mengimpor batch lain? Banyak pelanggan tetap. Mereka semua bersembunyi dan menyerukan api neraka. Saya membawa Geo Orange. Mereka mencicipinya dan segera membuangnya. Saya belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Manis dan asam, pas, mata dingin cerah dan makan tidak bisa berhenti bicara. Bisu Livi benar-benar enak. Berapa harga jual tofu? Orange kami hari ini, 88 yuan per batang. Ah, benar, hari ini bos musik juga memesan hotel Tan untuk hidangan jeruknya. Dia harus menyebutnya, mengatakan bahwa mulai sekarang saya akan mengunjungi master musik setiap hari. Menderita anoreksia parah. Tak disangka, jeruk ini tak hanya telur anoreksia juga bisa disembuhkan. Saya harus segera menghubungi Livi. Wajah, Tuan Livi, saya Departemen Bulan Baru. Halo bos. Saya ingin memesan 300 kilo jeruk dan mendapatkannya besok. Biksu Buddha Hai Enam Kui. Jika jeruk saya dipasok tanpa batas ke Tan Muet Hotel, maka nilai jeruknya akan berkurang. Saya sangat malu, bos. Hasil kebun saya seluruhnya sekarang hanya sekitar 150 kg. Jika kamu ingin menikah denganku, kamu harus menunggu sampai aku kembali tidur sebelum aku sampai bisa bertarung. Lalu aku akan mengambilkannya untukmu. Atapnya lepas. Benar kan? Apakah petani yang menanam terlalu banyak saat Direktur negara bahkan mendapat panggilan telepon dari kantor pusatnya? Ada apa? Kantor pusat itu dalam bahaya. Ada pelanggan yang menyebabkan kekacauan di restoran. Izinkan saya menanyakan pertanyaan terakhir. Bolehkah kami membawa jeruk? Bos uang, hidangan jeruk itu benar-benar hilang. Oke, saya tidak akan makan makanan ini lagi. Nyonya pemilik, silakan datang ke tempat yang tepat untuk menganalisis saya dianggap sebagai pelanggan tetap restoran tersebut. Bukankah terlalu banyak memesan sepiring jeruk? Lewat sini, aku akan turun. Pemilik uang dan jeruk restoran paman saya ternyata sudah terjual habis. Stok habis. Bos, jangan bercanda denganku. Siapa yang tidak tahu kalau di negeri ini, hotelmu adalah hotel terbesar. Kedua, gudang stok. Seharusnya itu sangat lengkap. Apakah Anda berencana untuk membiarkan pemasaran Anda menjadi gila sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Bos musik. Dia datang pada waktu yang tepat. Tolong bantu saya menjelaskannya. Apakah berlebihan jika saya memesan seporsi jeruk yang punya aroma khas itu? Benar, saya belum pernah makan sejak saya masih kecil. Jeruk jenis apa yang tidak ingin makan? Kata pelayannya sudah terjual habis. Jadi saya kehilangan minat. Jangan sembunyikan apapun dari saya datang ke sini hanya untuk hidangan jeruk ini. Pelayan memberitahu saya bahwa jeruk ini sudah terjual habis. Kita tidak bisa menyalahkan manajer umum. Tapi aku tidak peduli. Jika hari ini aku tidak makan jeruk, aku akan membatalkan dengan pekerjaanku. Kantor apa yang harus dilakukan sekarang? Saya juga tidak tahu. Departemen Umum, kemana Anda mengimpor jeruk ini? Anda juga tahu bahwa saya menderita anoreksia parah. Hanya jeruk jenis ini hanya membuatku merasa baik. Jika hari ini Anda menemukan jeruk untuk saya makan di seluruh pesta perusahaan saya, akan memberikan semuanya pada bos menunggu saya untuk mencobanya. Afia, jeruk ini dijual seharga 20 yuan. Apakah harga ini terlalu mahal? Brengsek. Rumahku benar-benar kotor, tapi sama sekali jangan terlibat dalam kecurangan. Para orang tua, yakinlah. Alasan mengapa saya tidak pernah memecat siapapun terlebih dahulu. Saya mengatakan ini kepada orang tua saya. Ini dijual dengan harga yang begitu tinggi karena enak. Ayah, apakah kamu belum pernah makan jeruk sebelumnya? Lezatnya itu. Enak sekali. Enak sekali, enak sekali dibandingkan dengan alam. Enak sekali, enak sekali. Sekarang, solusi macam apa ini? Siapa buku bulan baru? Hanya temanku. Saudaraku, gigi danau menyelamatkan hari ini. Putramu sudah memiliki kekasih. Kalau bunyinya seperti ini, kemungkinan besar orang akan lahir. Juga cinta saudara perempuan. Mengapa cinta seorang saudara perempuan lebih baik daripada cinta seorang raja? Ada caranya. Apa yang orang tuamu bicarakan? Ku beritahu kalian, aku pacar Tuan Vi. Aku menunggu pekerjaan ini selesai. Aku akan segera kembali mengunjungi kalian berdua. Nona Tan Muet, berhenti menggodaku. Aku tidak bercanda. Serius. Apa?
Apakah Anda mengkritik saya karena sudah tua? Jika kita bisa mencapai kesepakatan kerja sama jangka panjang dengan bos uang dan bos musik bisnis, maka dan saya juga bisa lepas dari nasib harus berkorban untuk menikah dengan klan. Tidak, bukan itu. Aku hanya merasa aku bukan tandinganmu. Lelucon macam apa itu? Seperti inilah rupa Putri Giang. Aku tidak sedang bermimpi sama sekali. Biarkan perusahaan menghitungnya nanti. Sekarang saya bawa kameranya dan mengebornya. Orang tua memiliki restoran untuk dipesan. Suruh anak Anda membawa sisa jeruk ke sana. Seperti ini, kirimkan saya alamatnya. Ayah mengantarkan, ayah mengantarkan. Sulit dipercaya jeruk ini dijual seharga 20 yuan per kilo. Hotel ini juga sangat mewah. Halo, saya di sini untuk mengantarkan jeruk. Saya tepat di gerbang utama hotel. Harap tunggu. Aku akan mengantarkannya ke sini. Oke. Paman, pamanku, kamulah yang datang untuk mengantarkan jeruk, benar kan? Semuanya ada di sini. Ini rasa ini. Kalian berdua, bawa jeruk ini ke dapur nanti. Paman, menurut kesepakatan kita sebelumnya, 150 kg itu ada 5.000 di sini. Kelebihannya adalah kerja keras saya. Mulai sekarang, kami akan bekerja sama secara teratur. Selamat bekerja sama, ya, Paman. Silakan pergi. Kamu sangat cantik sehingga kamu bisa pergi bekerja. Jeruk ini bisa dijual selamanya. Benar-benar 20 yuan per kilo. Akhirnya tahun ini, kenaikan harga pasar. Atau mungkin ayam itu sudah tumbuh sayap dan ingin terbang ke angkasa. Berikan padaku ya, silakan pergi. Kedua bos itu sudah lama menunggu, jadi aku tidak punya tamu. Di mana kekacauannya? Jeruk ini enak sekali. Jeruk ini sungguh nikmat. Sekarang saya merasa tidak enak memakannya. Markas ini, jeruk jenis ini, barangnya harus banyak impor ke sana. Mulai sekarang jika saya tidak punya jeruk, saya tidak akan bahagia. Saya akan baik-baik saja dengan uang dari bos. Mulai sekarang, Hailong, saya harus sering berkunjung. Merupakan suatu kehormatan bagi master musik untuk berkunjung. Kedua bos, hari ini buahnya agak lambat. Penerimaannya tidak disengaja. Kantong buah ini, 2 rasa. Lalu aku menerimanya. Jeruk juga dimakan. Saya juga menerimanya. Terima kasih. Markas besar sudah menunggu. Selamat tinggal. Jadi kami minta izin berangkat. Ayo pergi, bos musik. Departemen umum, departemen hari ini di Tan Muet Hotel kami meninggalkan jeruk. Berapa banyak pelanggan baru? Bisakah kita mengumpulkan tisu jeruk dari seluruh kebun? Anda pikir saya belum memikirkan hal itu? Saya baru saja membicarakan hal ini dengannya. Namun menurutnya memetik buah itu melelahkan. Berapa banyak yang bisa Anda pilih? Dan selain itu, kami tidak menerima pre-order. Jadi tidak bisakah kita mengirim seseorang untuk mengambilnya juga sendiri? Tidak bisa. Aku juga memberitahunya. Dia mengatakan dia tidak membiarkan orang luar masuk ke kebunnya karena takut mengungkap rahasia di balik. Cam trong cả vườn này cũng phải được 7-8 tính theo giá 20 tệ một cân. Thì chính là hơn 10 vạn tệ. Mình lại sắp phát tài rồi. Không chỉ có vậy, sau khi được bình ngọc tịnh tẩy rửa, thể chất của mình cũng vượt xa người thường. Sọt cam này nặng cả 100 cân, nhưng ở trong tay mình lại nhẹ tựa lông hồng. Mình chính là siêu nhân Taro. Alo, người của khách sạn Tân Nguyệt đến rồi. Lần này họ lấy 300 cân cam. Được, bố đợi chút nhé, con về ngay đây. Kìa, nó về rồi.
Ông chủ lý, kamu anh kembali. về rồi. Dia, Hola, chào halo, anh, tôi nama tên saya là Bit Chu, dan là trợ saya lý của asisten sở tổng, departemen kiêm manajemen quản lý hotel. khách sạn. Chào cô, Halo, chào cô, đây apakah có di 6.000 sini tệ ada hay là anh 6.000 đếm lại yuan đi? atau Không Anda? cần Tidak đâu, perlu, cô silakan đưa cho hitung tôi lagi. là Bisa được. memberikannya Chú kepada đếm, ayahku. chú Tolong đếm đi. hitung. Chú Coba đếm thử hitung. xem. Đếm cái Apa gì yang mà kamu đếm? hitung? Chú lại không tin tưởng các cháu Apakah sao? kamu tidak percaya padaku? Paman Tan, Cam nhà jeruk chú. dari rumah paman Bán dijual 20 seharga tệ một cân 20 yuan per Chú kilo. cũng chém đẹp quá Anda đấy. memotongnya dengan sangat Mengapa indah. Hoang Hoang Chuang lại datang ke đến đây? sini? Cái thằng khốn nạn này suốt ngày Bajingan chỉ ini toàn làm keluar việc trò setiap trộm gà hari bắt dan chó. hanya membuat salad Dulu ayam. kan Kalau nhà người ta dicampur bị bắt ikan quả di tang. rumah, Trong đêm đó orang bảo ketahuan làm chết cả sedang ao cá menanam. nhà Keluarga người ta rakyat luôn. selalu Hoang pada say. malam Anda hari berbicara berbicara ia meninggalkan kolam dan membunuh seluruh kolam. Người Cantik, đẹp ơi, nhà keluargaku anh có juga trồng mencap cam đấy. atau Hay là Anda anh bisa không datang mua ke rumah đi? saya Hay dan là membelinya. Chú Saya Paman, ambil cháu 8 xin yuan harap saja. Hati-hati nhé. saat pulang. Người đẹp, Kecantikan, em jangan đừng đi vội. pergi dulu. Giá cả Harga còn masih thương lượng được bisa mà. ditawar. Paman Chú Tan, Thành, cam nhà jerukmu. chú. Mengapa Sao lại bán dijual được 20 seharga tệ một cân 20 thế? yuan per Biarkan kilo? Aku bertekad. Tersesat, Chỗ này không tempat hoan nghênh ini cậu. tidak Đừng sempurna. nói Jalan mình là utama của nhà ini cậu milik chắc. rumah Anda. Tôi nói Biar cho ku cậu beritahu nhé, cái padamu, thằng pria bùng lemah cậu, sepertimu con itu tao bùng bùng. bahkan lebih Boleh besar. kah Aku menyimpan baju ikanmu. Baiklah, kalau jangan repot-repot dengan ayo pulang. Dai Hoang. Tunggu saja aku di sana. Datang. Berbicara, bos yang terhormat, para tamu restoran kami kali ini lebih kosong lagi. Mereka semua pergi ke Hotel Tan Muet. Bahkan bosnya kabur ke Hotel Tan Muet. Selama beberapa tahun terakhir, bos saya selalu makan dan minum di hotel. Pernah mengunjungi Hotel Tan Muet sebelumnya. Bahkan dia sudah pergi. Saya butuh penjelasan, bukan hanya bosnya, tapi juga bosnya. Bos menolak dan lari ke Hotel Tan Muet. Apa yang kamu katakan? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Bagaimana aku tahu? Bos, saya tidak begitu tahu. Atau, apakah Anda menelepon dan bertanya, aku membesarkanmu dengan pengorbanan? Halo bos, saya belum pernah melihat Anda mengunjungi Hotel Luk Chow kami. Saya sangat merindukannya. Saya sedang makan di Hotel Tan Muet. Hotel Tan Muet. Benar, jika Anda ingin mengubah selera, jangan katakan piring jeruknya kosong. Anda segera mengirim seseorang ke Hotel Tan Muet. Pesanlah sepiring jeruk untuk dibawa kembali kepada saya. Apa kekurangan jeruk kita? Mengapa Anda harus lari ke Hotel Tan Muet untuk membelinya? Mengapa banyak bicara? Silakan baca. Mari kita minum air dan menyumbangkan pendapatan untuk lukisan dan tanaman pesaing. Posisi manajemen benua ini, yang terbaik adalah membiarkan dia duduk di sini dengan cepat. Ya bos. Bos, Tan Muet Hotel gila atau sepiring buah dijual 180 MA lagi ya. Baru saja meningkat hanya beberapa buah jeruk yang disobek. Tamu lain hanya tertarik pada hal-hal aneh. Saya akan segera kembali keesokan harinya. Ini. Dedak ini sangat enak sehingga sepadan. Itu cukup bagus. Di mana Tan Muet Hotel mengimpor jeruk jenis ini? Saya belum pernah makan jeruk selezat ini. Hotel Tan Muet memiliki jeruk yang lezat. Pastinya akan menarik banyak pejabat dan taipan. Bagi mereka, 188 bukanlah apa-apa. Meskipun itu tahun 998, mereka tidak akan izinkan saya menyelidiki sumber barang mereka. Saya akan menemukan cara untuk unggul jika jeruk ini hanya bisa dijual di benua kita. Mungkin saja bisa menjadi pukulan fatal yang mengalahkan Hotel Tan Muet. Wah, kamu tidak sebodoh itu, kan? Mengapa kamu tidak segera berangkat kerja? Jika Anda tidak bisa melakukannya, ya, Anda tidak akan senang dengan posisi manajemen ini. Ahli musik, ambil kursimu. Itu benar. Hanya karena potongan jeruk ini, saya membatalkan rapat perusahaan untuk datang ke sini. Saya harus makan agar bisa mengatasi masalah. Silakan masuk ke dalam.
Tuan Hak, hidangan apa yang ingin Anda makan? Pertama, beri saya bergegas dan mengisinya. Aku sekarat. Saya datang terlambat. Saya belum makan. Hari ini saya harus membeli beberapa makanan. Hanya dengan makan jeruk jenis ini, saya bisa menelan nasi. Ini rasanya, bulan baru. Bawakan aku semua lemari restoran. Setelah makan jeruk ini, perut saya menjadi kembung dan nafsu makan suami saya berubah. Berkat dia benar-benar sembuh. Laporkan ke dapur, buatkan beberapa hidangan lagi untuk manajer musik, sekretaris jenderal. Master musik, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Tidak apa-apa malam, lakukan saja tugasmu. Tufu, berapa banyak jeruk yang tersisa di dapur? Mungkin tersisa sekitar 150 hari ini. Ini dia, aku akan pulang nanti. Aku akan pergi bersamamu mencari Livy. Dia pasti terpojok, rahasia apa yang dimiliki jeruk Livy sehingga bisa bahkan telur pun menderita anoreksia. Halo, ada apa dengannya? Livy, kamu ada di mana? Aku di kebun memetik jeruk untukmu. Jadi, bisakah kamu datang menemuiku sekarang? Saya membawa serta orang lain yang dapat membantu saya memilih. Waktu orangnya juga benar. Bahkan jika mereka membiarkan mereka masuk ke taman untuk membantu, mereka tidak akan dapat menemukan apapun dengan bantuan mereka. Keluarga kami bisa menjadi sedikit lebih damai. Oke, kalau begitu kamu ke sana saja. Aku akan kirimkan lokasinya. Jenderal, sepertinya aku sedang diikuti. Tahukah Anda mobil siapa itu? Lihat plat nomor ini. Sepertinya itu milik Hotel Mobil Manajer Fuang Xiu. Tuan Gofan, sungguh jelek. Ketahui jalan keluar Anda untuk menemukan sumber jeruk. Buku umum. Atau izinkan saya berjalan-jalan di sekitar pasangannya beberapa kali, memastikan tidak ada kehilangan arah. Alamatnya tepat di depan. Jadi bagaimana sekarang? Anda punya cara. Halo Livia, saya ingin bertanya apakah ada orang lain yang berdagang dengan Anda yang menaruh jeruk? Apa? Pemiliknya mengoreksinya. Harga jeruk saya mahal, mau pindah ke rumah lain. Bukan. Kami sedang diikuti. Mungkin ingin terlibat dalam urusan bisnis. Kepala Pinus Barat memiliki satu rumah tangga yang menanamnya. Oke, saya tahu. Setelah kami selesai memproses sisi ini, kami akan pergi ke komunitas. Dari Fu, rumah kaca Taman Jeruk ke barat, ayo ke sana dulu. Tuan Xiu, sepertinya kita sudah ketahuan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apalagi yang harus dilakukan? Mengapa tidak mengikutinya? Menjijikan, cow merah. Saya baru memupuk beberapa hal. Kenapa makannya susah sekali? Jika saya tidak bisa menjual jeruk ini tahun ini, maka paman kecil saya akan menjualnya pergi untuk seorang pria. Bukankah itu? Seberapa cantik adikmu hari itu? Kali ini terserah dua orang. Bunga persikmu masih di sini. Apakah taman bisu ini dijual? Saya ingin membeli beberapa rat. Ternyata dia datang untuk membelinya. Tapi itu bagus juga. Saya khawatir karena saya tidak bisa menjualnya. Menjual, tentu saja sudah terjual. Ini dia. Kedua wanita cantik itu tunggu sebentar. Aku akan memberimu buah segar. Anda tidak perlu melihat cinta. Hoang Chuang ini juga dijuluki Hoang Fesai. Kedua wanita cantik itu dengan cepat membuangnya. Chin Tong, itu negara yang sangat bodoh. Tidak perlu. Saya akan membeli nomor bisu ini seharga 15 yuan. Saya mengambil 2.000 pound. Ini adalah kerja keras 200 yuan. Silakan, kami akan kembali lagi. Tadi saya tidak mendengar dengan jelas berapa banyak yang Anda katakan untuk jika Anda mengkritik harga rendah. Saya bisa menambahkan sedikit lagi. Tidak apa-apa. Astaga, 15 yuan per kilogram. Saya akan menyerah. Sampai jumpa lagi. Kalian berdua silakan bekerja dulu. Aku akan mengambilkannya untukmu di sini. Oke, kalau begitu ayo berangkat kerja dulu.
Sama sekali jangan menjualnya kepada orang lain dan saya akan kembali lagi nanti. Jadi jangan khawatir, memiliki kepercayaan penuh. Harganya setinggi ini, bodoh sekali jika menjualnya kepada orang lain. Pria tampan, kembalilah sebentar. Anda menelepon saya, tentu saja. Siapa lagi yang ada di sini selain kamu? Coba yang membuka bendera ganda adalah seorang wanita kaya. Dia mungkin tidak datang untuk membeli jeruk. Bos, apakah Anda punya urusan? Saya adalah baru saja menangkap daun hijau untuk Fuong Xiu. Saya ingin bertanya tentang jeruk yang baru saja kalian beli dari keluarga kalian. Tentu saja, keluargaku terkenal dekat dan jauh. Di kota-kota sekitar sini, sulit menemukan rumah kedua. Mau beli juga berapa 1 kilo, 20 yuan per kilo. Tanahnya agak kotor, tapi kualitasnya bagus sehingga tidak ada cara untuk membandingkannya. Tadi ada 2 gadis yang meminta saya menyetor 2000 kilogram. Depositnya masih di sini. Tentunya tidak salah, saya hanya melihat Chu Tan Muet dengan mata kepala sendiri dan memberinya uang. Berapa banyak lagi jeruk yang bisa dihasilkan rumah kaca Anda ini? Tempat saya tersisa sekitar 3000 di bawah skala, perlu beberapa hari untuk mengonfirmasi. 20 yuan per kilo, saya ambil semuanya. Jika Anda sudah punya banyak uang, menghasilkan uang di kafe ini adalah jangan terburu-buru bahagia agar saya bisa memberikan instruksi dari bos saya. Halo bos, saya menemukan tempat yang menjual jeruk, tetapi harganya agak mahal. Menimbang, masing-masing jeruk 9 memiliki 3000 pon, dan 1000 pon sisanya belum matang sepenuhnya. Baru saja saya melihat dengan mata kepala sendiri Departemen Tan Muet memesan 2000 kilo jeruk. Sudah yakin. Jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apakah saya masih menandatangani jari Anda, atau bayar saja di muka? Pada saat itu, bahkan jika Tuhan turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pria terkenal itu, Tan Muet, baru saja melakukan deposit. Siapa yang membayar lebih dulu, maka jeruk itu menjadi milik orang itu. Ya, Tuan. Ini dia. Bisakah Anda mengupas 2 buah untuk saya coba? Saya ambil semuanya. Buah-buahan ini pahit dan sepat. Biarkan dia mencoba. Maka kesepakatan bisnis ini dianggap sia-sia. Kenapa orang ini banyak bicara? Saya tidak menjual lagi. Pergilah. Sekarang aku harus mengolok-olok kedua adik perempuanku. Baiklah, kami menandatangani kontrak sekarang. Ini 10.000 dolar, pergilah. Tidak perlu datang, aku percaya padamu. Oke, kalian berdua pulang dulu. Saya akan menyelesaikan leluconnya nanti dan akan kembali ke hotel untuk kalian. Wang Chao. Apakah ini yang disebut jeruk berkualitas tinggi? Tahukah Anda berapa banyak pelanggan yang membuat saya kehilangan tumpukan jeruk busuk yang dijadikan penebar pohon hanya hari ini saja? Hoang Chuong, yang lurus. Halo, siapa itu? Hoang Chuong. Lang, segera kemari. Datang dan cobalah sendiri. Saya melemparkannya. Makanlah. Tumpukan jeruk ini dari rumah kaca Anda. Itu semua sampah lepas. Hoang Chuong, aku hanya bertanya padamu sekali saja. Apa kamu yakin? Departemen Tan Muet, belilah jeruk Anda setiap saat. Bos, saya tidak mengerti. Apa maksudmu? Sampah lepas begini dan tetap minta dijual menggunakan sampah lepas macam ini untuk menipu kami dari Luk Chow Hotel. Bosan hidup. Kita sebagai manusia harus berbicara dengan alasan. Jeruk ini dibeli oleh manajer yang bersikeras untuk membelinya. Saya tidak membeli atau menjualnya. Kita sebagai manusia harus mempunyai hati nurani. Jeruk ini, saya memberinya semua jeruk yang dipesan sebelumnya. Jika saya tidak melihat Anda mendapat untung, saya tidak akan menjualnya kepada Anda seharga. Jika Anda menjualnya kepada gadis-gadis cantik itu, Anda mungkin mendapat 25 yuan per kilo. Orang ini ingin mati, kan? Memberimu satu kesempatan terakhir.
Katakan saja padaku di mana bisa membeli bulan dan jeruknya yang begitu coklat. Aku bisa melupakan masa lalu. Saya bilang seharusnya di sebelah timur kota. Mereka juga mencuri tanah di pegunungan, juga tumpukan jeruk. Beberapa hari yang lalu saya melihat seseorang datang ke rumahnya. Musim jeruk musim gugur, harga 20 yuan per kilo. Keluarga Li di timur, mungkin Li Fi. Benar sekali. Kepala rumah tangga bernama Li Mintan. Nama putranya adalah Li Fuang Xiu. Apakah kamu akrab? Bos yang terhormat, Li Fi adalah teman sekelasku yang lama. Sial, bagaimana bisa itu Li Fi? Mungkinkah jeruknya dijual di luar beberapa hari yang lalu? Sudah berkenalan. Mengapa Anda tidak segera menyelesaikan masalah ini? Jika kali ini kamu mengacau lagi, kamu harus kembali ke kampung halaman dan menjaga dirimu sendiri. Ada air yang masuk dari vas porselen dan warna gelap. Pasti sama lezatnya dengan jeruk. Uang masuk seperti air. Pacar kecilku, Butan Nguyet, kenapa kamu ada di sini dan menelepon adiknya? Keponakan Haibak, namanya Sotan Nguyet. Dia adalah pacar Li Fi. Saat ini pemilik Tan Nguyet Hotel. Gadis kota itu berbeda. Mereka memang berbeda. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menelepon Anda Nguyet-Nguyet. Ya baiklah. Fi, si Cho Girli, datang, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun agar paman dan bersiap untuk jalan. Tidak apa-apa ayah, Bu, jangan salah paham. Dia salah paham, itu benar. Ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Makan lebih banyak. Perempuan terlalu kurus dan tidak sehat. Kamu harus makan juga. Pasar Licu, kamu juga harus makan yang banyak. Rumah Paman Ho hanya memiliki sedikit sayuran dan acar buatan. Panggil saja aku, jangan dikritik. Oke. Hidangan sayur. Apa yang salah dengan rasa sakitmu? Hidangan ini sangat lezat. Saya harap ini sangat lezat. Masyarakat kota juga berbuat terlalu banyak. Bukankah itu hanya pisau dan piring biasa? Saya rasa saya hanya terbiasa makan makanan laut. Jadi makan sedikit pisau kelapa terasa aneh. Makan. Semua pisau jenis ini dibuat dengan menggunakan air. Jadi bagaimana tidak enak. Hai anak bulan. Halo, cobalah. Itu semua pisau rumah tangga di dalam. Nguyet nih. Ya, izinkan saya mencoba. Hidangan ini enak. Dari kecil sampai sekarang, cucu menantuku enak sekali. Namun ada juga aroma pipi yang sangat istimewa. Men, ini benar-benar sayur suamiku. Dua paman. Hari ini pertama kalinya kita bertemu. Aku punya sedikit perkenalan untuk kalian berdua. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak benar bila Anda menyimpannya. Anda tidak akan mendapatkan. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu untuk jika Anda siap? Anda juga harus mempersiapkan orang paman dan itu benar. Ketiga laki-laki, benar. Perempuan, kalian berdua terima saja lulusan dari pihak kantor pusat. Orang tua terima saja. Oke. Terima kasih. Ayo duduk di sini. Hai teman-teman. Sebenarnya dalam perjalanan kali ini, selain mengunjungi kalian berdua, mengandalkan ada juga yang ingin kulakukan. Lihat apa yang kamu katakan tentang para tamu. Kamu adalah satu masalahmu. Jangan bicarakan saja dengan jujur. Pasti saya akan berhenti. Saya pasti saja membantu Anda melakukannya dengan benar. Nih, jika ada yang mari kau katakan seperti ini, katakan saja. Saya ingin membeli semua jeruk berdasarkan harga sebelumnya, 20 yuan per kilo, termasuk sisa stroberi segar yang disesuaikan dengan harga 10 kali lipat dari harga pasaran. 10 kali. Hanya jeruk di kebun saja. Ada hingga 7-8 ribu pon buah-buahan panennya setiap hari. Anda akan mendapat untung. Kopi ini akan menghasilkan banyak uang. Gan, apa bedanya bayar 10 kali dan bayar 100 Mereka kali? Semua anggota keluarga. Bayar saja harga pasar. Benar, di masa depan. Tidak apa-apa membiarkan putrinya menanggung kerugian. Error 500 server error. Sepiring buah 150 hotel dijual 188 error. Seberapa buruk? Itu kerugian. Again later. That's all we know. Bocah ini berhenti makan terlalu banyak. Katakan satu hal lagi.
Menurutku apa yang dikatakan orang tuaku sangat masuk akal. Jika kami ingin menyediakan jumlah yang cukup untuk hotel, saya khawatir kami harus menunggu 1 bulan lagi. Oke, tidak masalah. Hai teman-teman, jangan terlalu khawatir. Saya sudah memberikan harga ini, saya yakin. Apalagi karir Pak V baru saja dimulai, kamu adalah pacarnya, jadi dukung membantu dia adalah biaya keluarga. Memiliki pacar yang baik seperti Tiu benar-benar menit ketiga kehidupan keluarganya. Jika pria terkenal itu berani menindasmu di masa depan, katakan saja kakinya patah juga akan mengalahkanmu. Paman, bukankah itu bagus? Apa yang salah dengan itu? Jika putri orang lain sebaik ini dan masih berani menindasnya, mematahkan kakinya akan menjadi kerugian yang ringan. Benarkah yang saya katakan tentang mobil itu benar? Ya, itu masuk akal. Ayo makan, makan, jangan repot-repot. Nak, kenapa kamu tidak tinggal dan bermain lebih lama lagi? Sejujurnya, aku tidak jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan sering mengunjungi kalian berdua. Oke, saya selalu menunggu untuk menjemput Anda. Benar, Anda masing-masing pergi ke mobil untuk mengambil uang dan datang ke sini. Tuan V, silakan kembali dan para gadis, apakah ini berlebihan? Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidup saya. Tidak perlu, aku percaya padamu. Katamu, apakah kamu sudah mendapatkan air untuk taman? Tidak, saya baru saja tiba. Jadi, Tan Muet tidak melakukan apa yang dia janjikan. Aku harus memanggilmu apa sekarang? Muet. Baiklah, pacar kecilku sayang. Aku harus kembali ke hotel untuk bekerja sekarang. Jika kamu merindukanku, tolong telepon. Sangat senang. Selamat tinggal. Sungguh sial bagi pasangan ini untuk bisa berkumpul lagi. Apapun tujuan Anda datang ke sini, lewat saja di jalan. Mari bergabung dengan teman-teman lama untuk mengulas ceritanya. Jadi jika tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan pergi dan pekerjaan dia menunggu. Ada pekerjaan. Livia. Anda tahu, saya juga saat ini bekerja. Harga yang saya tawarkan pasti lebih tinggi dari harga pasaran. Saya yakin Anda akan menyanyiakan banyak hal. Jeruk di luar sekarang dijual dengan harga 5 dong per kilo. Ini dia, untuk jerukmu, aku bayar 10 dong per kilonya. Kamu menutupi semua buah di kebun untukku. Apa yang kamu lihat? Anda membawa rayap lezat ini ke rumah orang lain dan menghancurkannya. Livy, berhenti di situ. Di hati orang yang dirundung cinta ini, masih terngiang-ngiang di pikiranku. Livy, saudara super, mengambil rute jauh dari kota dan turun ke pohon untuk bersembunyi dari gadis ini. Saya mempunyai hati yang baik dan ingin membantu Anda menjual melihat kembali diri Anda sendiri dengan sikap merendahkan, segera dan selalu. Mohon maaf kepada saudara super kita. Hal-hal yang gugup. Kamu hebat. Livy, nomor camp di Tan Muet Hotel. Benarkah itu milik rumahmu? Jadi apa? Bau apa itu? Aroma buahnya sangat harum. Pak Siu, jeruknya besar sekali. Rasanya sangat familiar. Ini adalah jenis jeruk yang ada di hotel serba batu, Dai Hoang. Apakah kamu harus setinggi itu? Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas lama. Aku akan membayarmu saja, oke kan? Kalau begitu kamu makan. Ini rasanya enak sekali, enak sekali. Izinkan saya mencobanya. Saya belum pernah makan jeruk selezat ini sejak saya masih kecil. Tuan Siu menyelamatkan saya dan Livy, yang berada di antara anjingnya dan Dai Hoang. Anjing sialan ini berani menantangku. Nanti kita hajar sampai mati, lalu bawa ke toko daging anjing di kota. Sayang itu enak.
Dengarkan aku semuanya. Menuntut untuk menyerang Dai Hoang Asia. Dengan status Dai Hoang, dia kini mati sendirian. Kalian juga sibuk? Berusaha keras saja tidak cukup untuk membuatnya mengeluarkan gigi. Nanti saya coba tambahkan beberapa pon jeruk. Benar sekali, jeruk yang Anda makan adalah makanan. Jadi dia benci kalian. Itu masalah sepele. Jeruk yang gila. Tapi dia memberikannya kepada anjing itu untuk dimakan. Bagaimana saya bisa tahu? Terjebak di tumpukan jeruk itu, tidak bisa dijual. Vivi, kamu berani memberi kami jeruk yang terkontaminasi jus anjing. Saya harus segera mandi. Ini dia. Jeruk Anda, berapa banyak yang akan saya membeli semuanya. Untuk harga Tan Muet Hotel, saya tidak menggandakan jumlah uang untuk itu kelompok Fung Chao. Tapi bisa dikatakan keduanya merupakan hotel terbesar. Pada dasarnya adalah rival yang jujurnya. Saya akan mengatakan ini dengan jujur. Itu rumahku berwarna oranye. Bahkan yang Anda lihat masih hidup dan sehat. Berapa biaya untuk Tan Muet Hotel? Sao Tan Muet, sayang, pelacur Hoang Chuong tidak berkata apa-apa. Sekarang, tidak ada lagi yang tersisa dari jalanku. Tolong tunjukkan di mana saya bisa membeli jeruk seperti ini. Saya akan memberi Anda sekitar 1 miliar cangkir jenis jeruk unik ini. Baru saja di rumah saya. Bagus untuk keluarga saya. Sangat cocok. Tempat lain tidak bisa menanam jeruk lezat seperti itu. Apalagi tanaman jeruk keluarga saya tahun ini sudah diseleksi oleh Tan Muet Hotel tahun depan. Bisakah kalian menjualnya kepada kami di Luk Chow Hotel? Semua jeruk saya nanti akan diberikan ke Hotel Tan Muet. Jika Anda pergi saja di sana dan jangan terlalu hadir. Jadi apa? Suara tamu Dai Hoang. Livi, tunggu aku. Bisnis penjualan sayur-sayuran dan buah-buahan tampaknya sudah stabil. Melakukan budidaya perikanan. Halo rotasi shift. Saya bibi toko akuarium. Nama saya tidak tahu cara membeli Ho. Panggil saja aku Avi dan aku tidak akan bergabung dengan ikan untuk budidaya saudara Anda sendiri. Kontraktor beternak ikannya. Saya tidak tahu apakah dia memiliki ikan naga karena kakakku memanggil rekomendasikan. Aku harus bertanya untuk Anda. Jika Anda saya menyarankan Anda untuk membeli bibit ikan mas atau semua spesies ini cukup mudah untuk selain pelihara. Harga pasar relatif stabil. Kalaupun ada kerugian modal, tidak akan rugi terlalu banyak. Kerugian modal, tidak ada hal seperti tanganku ada vas batu giok yang berharga ini. Ikan yang paling biasa pun, saya bisa menjualnya dengan harga setinggi. Dia memegangnya dan menyangkal jenis benih ikan jenis yang terbaik adalah jenis yang pertumbuhannya cepat dan hasil panennya tinggi. Tumbuh dengan cepat dan hasil yang tinggi. Anda punya mobil ini. Ikan jenis ilmiahnya adalah dikenal juga sebagai ikan budidaya. Tulangnya bisa dijual dalam waktu. Dagingnya masih segar dan enak, namun persyaratan suhu lain cukup tinggi. Ada satu hal lagi, ikan jenis ini memiliki kemampuan Anda juga bisa hidup di air kotor. Jadi reputasi Anda jika kualitas airnya buruk, daging ikan akan berbau. Jadi saya tidak menyarankan kalian untuk tetap tipe ini ya guys. Apa kamu yakin? Anda harus berpikir dengan hati-hati. Aku menerimanya. Aku mengerti bahwa 15.000 bibit dengan harga bersahabat 2 sen per ikan, total 3.000 yuan. Setelah scan dan isian tidak perlu bayar harganya. Saya percaya Anda. Saya yakin Anda dengan tulus merekomendasikan yang baik kepada saya keuntungan tersebut dan memberi kasih anak lagi. Saya mengatakan ini, kamera pekerja harus mampu menutupi seluruh jangan biarkan perhatikan, tidak saya sudah melakukan pekerjaan ini selama 10 tahun. Memiliki kamera ini tidak akan ada di masa depan meskipun merupakan tipe terpisah. Sekalipun Anda sengaja mencari masalah, ini adalah tidak masalah. Bos bibitnya sudah di stok. Gak susah buat kalian berdua. Ah benar, ini terlalu berlebihan. Terima kasih bos. Sama-sama, santai saja. Sesuai dengan kondisi bibit tersebut, belilah sebesar-besarnya dan jual. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Terlalu lama. Ada jalan. Saya baru saja menjatuhkannya. Awalnya hanya sebesar jari, tetapi sekarang menjadi sebesar 3 jari. Saya sudah menghasilkan banyak uang. Hidangan sayuran hijau, enak sekali. Renyah dan manis untuk dimakan, dan juga memiliki aroma yang samar. Meskipun sederhana, tutup mulut itu luar biasa. Persediaan jeruk kami sudah habis. Jika tidak ada produk baru yang menggantikannya, saya tinggalkan semuanya. Pasti akan untungnya saya tidak punya keluhan apapun selama sebulan sekarang. Berapa harga yang wajar untuk sepiring sayur ini? Harga sepiring jeruk yang sudah dikupas adalah 180 yuan per piring. Level jadi saya akan memberi Anda 298 yuan. Apakah harga ini terlalu tidak?
Tan Wet Ho di hotel sudah menjadi restoran terbesar di negeri ini. Kebanyakan orang yang datang ke sini untuk makan berasal dari keluarga kaya dan rasa makanannya, harga hanyalah transfer sekunder. Saya berani menjamin bahwa Anda tidak akan dapat menemukannya di mana lagi Anda bisa menemukan sayuran lezat seperti ini. Perbarui menunya, simpan sayur tumis kukus musiman, 298 pelanggan baru memasuki restoran. Habiskan 3.000 yuan dan dapatkan satu gratis. Aku akan membuat pengaturannya sekarang. Tuan Siu, setelah hari ini Anda akan membiarkan hotel kuburan yang baru makan lagi. Akupuntur baru ini adalah musuh Luke apa yang tak tahu. Ini namanya mengenal orang bita. Bekerja keras untuk menang. Apalagi sejak 2 hari terakhir, jeruk Tan Hotel mulai dijual. Saya merasa musim jeruk akan segera berakhir dan gudang mereka tunggu 2 hari habis. Jeruk Hotel Tan Huyet sudah orang-orang yang meninggalkan hotel kuburan baru untuk makan harus kembali mencari makanan mereka. Wajahmu. Kamu ada di mana? Halo semuanya, ini menu restorannya. Kalian berdua silahkan memesan. Seporsi sayur tumis musiman, kalian jual seharga 298 yuan. Hotel Continental saya seporsi sayuran tumis tadinya dijual 68 yuan. Tempat ini dijual hampir 300 yuan. Saya tidak salah tulis. Yakin ini harganya. Ini masakan baru di restoran saya, hanya menggunakan bumbu. Kalian orang hotel baru ingin uang gila-gilaan. Benar, semuanya datang ke sini dan lihat ini. Ayolah, seporsi sayuran tumis musiman yang dijual seharga 290 yuan. Tinggalkan dagingnya di sana. Lakukan pelanggan seperti dengarkah saya. Menurut saya harganya menjual kepada saya tas daun listrik seharga 290 yuan. Seporsi sayur tumis harganya 298 yuan. Gila, uang. Bukannya aku dibelikan? Siapa yang mau makan ini? Hentikan, biar lebih baik pergi ke dengan harganya saudara-saudara. Tunggu aku. Ada apa? Alhasil, pelanggan bilang harga sayur tumis kami terlalu mahal. Mereka sudah sampai ke Luk Chow. Di sini kalian berterima kasih kepada bos. Kalian berdua, kerja bagus. Ini tidak terlalu bagus. Tidak apa-apa, tidak ada yang melihatnya. Maaf, saya belum melihat apapun. Benar sekali. Kemarilah, apa yang terjadi? Ini dia. Bukankah kita memiliki harga pengiriman 290 pelanggan tidak puas? Banyak orang yang mengeluhkan harga saham yang sekarang mereka semua lari ke Hotel Luk Chow. Pastinya mereka tidak akan menguasai. Kurasa ada seseorang di belakangku. Ada satu hal lagi. Tadi di lobi hotel, saya melihat Fung Chow, pengelola benua, bersama bibinya Bo. Sepasang kucing itulah lagi yang disetujui. Kamu pantas mendapatkannya. Pasti ada yang selingkuh. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku di sini. Hotel Tan Huyet tidak bisa runtuh. Jadi Tan Huyet, Jalang, tunggu saja aku. Kamu celemek. Kamu sampah. Kamu tidak punya muka untuk datang menemuiku. Jika kamu tidak menghormati aku sudah lama mengusirmu. Saudaraku, aku datang untuk membawakanmu kabar baik. Sudah berapa kali saya bilang, di perusahaan Anda harus menyebut diri Anda. Saat ini, istri saya sedang meminta cerai. Tidak bisa menahan hidungmu. Iya, pasti salahku yang bilang bos jagung itu. Katakan padaku, berita saudara laki-laki. Oh salah bos jagung, kesempatan kita sudah tiba. Katakan itu. Kesempatan apa? Wanita jalang di bulan baru itu. Sepiring sayur licik yang berani dijual seharga 298 kini. Banyak tamu VIP, kita sudah makan. Apa? Sepiring sayuran berharga 298. Gadis dari Tan Huyet ini sungguh luar biasa. Seperti menendang kakinya sendiri. Itu benar. Saya pikir kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memenangkan kembali pelanggan yang hilang. Sepertinya kamu masih punya sisa. Ini dia. Sekarang kamu keluar dan membuat pengumuman. Ham adalah pengunjung benua kontinental. Makan nasi, tiap eksemplar dapat sepiring gratis. Sayuran hijau khas. Pihak kami gratis, pihak mereka 298 yuan. Bahkan orang bodoh pun tahu pihak mana yang harus dipilih. Iya Pak Jagung, Borbatu, satu lagi. Hotel kami mengizinkan para tamu untuk membawa piring buah mereka sendiri. Jika kita melakukan itu, Tan Huyet Hotel, satu-satunya cinta di dunia, akan berakhir. Ya Pak, saya akan bekerja sekarang.
Presiden jadi, mengapa Luk Chow Hotel sekarang menargetkan kami untuk membuat dengan yang sebelumnya hampir berkurang? Bagaimana kalau kita juga membagikan seporsi sayur tumis musiman? Enak sekali, enak sekali. Adik yang baik, jangan minum lagi, cepat pikirkan cara untuk membantuku. Jika kita memberikannya secara gratis sekarang, kepada siapa lagi kita akan menjual sayuran kita? Meminum alkohol beracun untuk menghilangkan dahaga tanpa manfaat. Yang perlu kita lakukan adalah mempromosikan hidangan ini. Tufu, sesuai instruksi anggota klub kami, seharusnya tidak ada masalah. Sayuran tumis musiman, apa yang terjadi? Jika saya membicarakan hal ini, saya merasa kesal. Itu semua karena Fu berdiri tepat di depan pintu hotel kita. Tentara, siapa yang memesan acar sayur? Maka orang sayuran adalah dunia harganya 200 yang serba akan mati karena marah. Jangan kita bisa menyiapkan meja tepat di depan pintu, membuat beberapa sampel untuk dicoba, dan kita akan selesai. Berbahaya, ada yang menyebabkan kebohongan di depan hotel. BI, keluar dan lihat. Tahukah Anda apa yang saya katakan sendiri? Kalian berdua, ayo makan, apa yang terjadi? Hanya ingin mengingat kalian berdua sebentar. Toko ini adalah toko pedang. Tokonya sempit. Cantik, kamu tidak tahu. Restoran ini, sepiring sayuran tumis musiman, menjual Anda 298, jika bukan scam. Lalu apa? Jika Anda tidak percaya, saya bersaksi pada mereka. Dia benar sekali. Restoran ini memperlakukan pelanggannya seperti babi saya disembelih. Lebih baik pergi ke benua seberang dan mendengar ada promosi di sana. Tiap meja diberi sepiring sayur. Selain itu, mereka tidak melarang tamu membawa buah sendiri. Hai suami, ayo kita pergi ke benua. Oke, dengarkan aku. Hoang Chuong, apa yang kamu lakukan? Livy, kenapa kamu ada di sini? Keindahan ini dalam kenalan keluargaku, dia adalah bajingan yang kusebutkan di desa Inggris, Livy. Apakah Anda mencoba menyembunyikan saya untuk menghancurkan seluruh siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah bajingan terkenal? Nama yang lemah itu. Apakah sipir menggodamu? Keluar sekarang, jangan paksa aku untuk mematikanmu. Aku, orang ini Livy, kenapa perasaan yang dia berikan padaku terasa sangat berbeda dari dia sebelumnya? Lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Apalagi tempat kami berdiri adalah tempat parkir di depan pintu. Bukannya Hotel Tan Muet di luar batas, mau mengusir orang, ayo. Tuan Vi, jangan mentolerir bajingan seperti laki-laki. Saya mendengar Anda, Tufu, menyuruh dapur untuk membuat hidangan dari campuran sayuran tumis, bolak-balik, mampir ke mobil selamanya cek, selalu check out, warna sayur secara gratis. Tombak asli ini 298 yuan, cobalah. Batu, jangan makan, taruhan murah ada di tangan Anda. Gratisnya. Jadi bagaimana Anda bisa memakannya? Bagaimana jika ada benar? Biarkan saya mencoba. Bos musik, mengapa kamu datang ke sini? Ada apa? Jangan sambut saya. Selamat datang. Ini bukan itu. Pedagang obat. Pernahkah Anda membeli ginseng dari saya sebelumnya? Sepertinya dimanapun saya bertemu baru-baru ini, bos musik itu terus pernah kehilangan akar ginseng di rumahnya. Saya ingat, bau jamu sangat kuat. Bisakah saya mencicipinya? Saja tidak apa-apa. Silakan. Bos musik, apakah hidangan ini tidak sesuai dengan selera Anda? Tidak, hidangan ini terlalu cocok untuk saya belum pernah makan sayur tumis selezat ini. Nyonya rumah, tolong segera sediakan kamar untukku dengan 2 piring sayur tumis lagi. Rasanya hari ini enak banget ya. Itu tidak menjadi masalah. Pergi atur ruangan surat untuk manajer musik, undang manajer musik ke dalam. Rasa ini enak sekali. Ini adalah hidangan sayur tumis terbaik yang pernah saya makan. Dengan sisa rasa yang manis, beri saya benar-benar produk, beri saya yang lain. Saya juga akan pesan satu. Masuk, semua masuk, semua masuk cepat. Kamu kuat. Mengapa hidangan ini begitu sulit? Biarkan saya mencobanya. Ini bukan sayuran hijau. Tidak ada lemak sama sekali. Sangat sulit untuk makan. Memang benar barang murah itu mahal. Benteng. Baunya seperti gratis, tapi tidak berarti apa-apa. Baunya enak sekali. Rasanya ini. Sepertinya kita akan terbang dari restoran seberang. Jadi ayo pergi ke sebaliknya.
Kemarilah. Mengapa ada begitu banyak kelebihan dalam hidangan sayur khas ini? Meskipun adalah hidangan sayur khas, sangat sesuatu. Sangat sulit untuk ditelan. Apalagi mereka semua lari ke Hotel Tan Muet di seberang. Apa yang diberikan Hotel Tan Muet ini sekarang? Sepiring sayur harganya 298 TL, mahal banget. Tapi baumu sangat harum. Cobalah. Ini juga melebihi batas dibandingkan sayur hotel yang merupakan sayur tumis dari tamu. Hidangan sayur khas Luk Chow memang dedak babi. Pelayan, beri kami sepiring sayur tumis lagi. Kemari. Sekarang beritahu aku kenapa sayur goreng di Tan Hotel harga 298 yuan per dish lebih populer daripada harga gratis kami. Orang-orang itu tidak mendapat serangan lagi sekarang. Mereka tidak makan sayuran khas gratis kami, jadi mereka langsung menuju makan sayuran tumis harganya 298 yuan per piring. Menurut Anda pikir semua orang semulus Anda? Bos hanya mengajar dengan benar. Anda, pergi ke Hotel Tan Muet dan beli seporsi es. Jika kamu bilang pergi, sangat pergilah. Pergi dengan cepat. Apa yang terjadi di Tan Muet jual mahal sekali. Rasa ini benar-benar merupakan puncak dari potongan daging. Aku mencicipinya. Hidangan sayur tumis ini luar biasa enaknya. Ini pertama kalinya saya sendiri makan sayur lezat ini. Apakah itu diimpor dari rumah seseorang? Saya tahu ini. Itu rumah Livi. Akhir-akhir ini, saya melihat kereta belanja Tan Muet Hotel keluar masuk taman. Sayuran ini pasti disediakan oleh keluarga Livi. Ini rumah Livi lagi. Saya ingat, jeruk Tan Muet Hotel juga milik mereka. Terkutuk, Livi-lah yang merusak perbuatan baikku sepanjang hari. Kuali Fuong, jika saya ingat dengan benar, orang bernama Livi ini adalah teman sekelasmu, mahasiswa, kan? Ya bos. Apakah kamu punya cat? Percuma bos, Livi dan Tan Muet Hotel kini sepertinya sudah terikat. Talinya hilang, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan. Aku jangan lakukan posisi manajemen ini lagi bos. Jangan terburu-buru, saya punya cara. Cara apa? Anda lupa benua kami. Bangkit berkat apa? Bicara berlebihan, tentu saja itu lantai makanan laut. Ingat dulu, benua kita hanyalah sebuah warung seafood kecil. Berkat usahaku yang terus-menerus, itu hanya skalanya seperti sekarang ini. Bos, jangan lakukan itu. Bos, jadi mengapa kita tidak mengembangkan kekuatan kita dalam pikiran? Anda harus tahu bahwa kita sebagai penjahat tidak boleh melewatkan ikan dalam makanan kita apapun. Bisa seperti jika mereka meluncurkan hidangan khas yang unik, berarti Anda tidak perlu khawatir pelanggan tidak akan kembali lagi. Katakan padaku, apa ide bos? Tempat makanan laut Dian Chow di dekatnya. Ikan daging langka jenis baru telah diimpor. Namanya adalah ikan yang tidak bisa dilupakan. Karena harga tanah merah, harganya belum banyak diiklankan. Jadi saya kira jika saya menggunakan ikan yang tak terlupakan ini sebagai tanda khasnya, saya yakin pasti akan berhasil menarik pengunjung. Kembali ke benua ini, kita harus bertindak terlebih dahulu untuk mengambil keuntungan. Jenis ikan unik ini tidak dapat dilupakan, sehingga memutus peluang dan persaingan hotel. Bulan baru. Pikiran Anda penuh dengan angka dengan begitu cepat. Terima kasih banyak bos. Kenapa tidak segera berangkat kerja? Ya. Jadi Tan Muet. Suatu hari, aku akan menjadikanmu seekor burung di sangkarku. Muet nih. Terima kasih karena tidak memberi saya apapun kecuali terima kasih telah membantu saya. Hebat, kalau bukan karena sayur tumisku. Jadi Hotel Tan Muet kita telah dibongkar oleh Luk Chow. Benarkah? Haruskah ada ekspresi tertentu? Kamu murid yang buruk, adikku. Tidak ada hal seperti itu. Orang tua. Mengapa orang tua ada di sini? Orang ini, kamu bingung. Rumahku ada di sini. Jika orang tuaku tidak ada di sini, aku akan menyapa kalian berdua. Mobil ini terlihat familiar.
Muetni, kamu datang tanpa peringatan apapun. Apakah kamu sudah makan? Silakan pulang dan duduk. Mama, Muetni sedang sibuk di hotel kali ini, jadi dia memanfaatkan waktu untuk membawanya kembali ke kulitnya. Jadi saya ingin meminta izin kepada kalian berdua untuk pulang dulu. Pergi dengan hati-hati. Nah, ayo pulang. Vào nhà thôi. Baru beberapa hari dan sudah berkembang sebesar ini, jadi dalam beberapa hari akan siap membantu. Bisa dijual. Halo Muet, nanti telepon aku dan rindu aku Afi, hilang. Ada apa? Muetni, ada apa dengan hari ini? Saya tidak mengerti kenapa tidak ada tamu di hotel. Omong kosong. Di benua itu, entah dari mana saya mendapatkan jenis ikan langka yang namanya ikan yang tak terlupakan. Tan Muet yang terlupakan telah mengungsi ke benua lain. Selanjutnya saya secara khusus bertanya kepada Departemen Bantuan Perikanan. Ini dia, kami di Tan Muet sama sekali tidak punya cara untuk mengimpor barang, jadi kami tidak boleh lupa. Jangan pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Anda super, Anda benar-benar terampil. Anda benar, para tamu ini hanya menginginkan hal-hal aneh. Bocah desa Livi itu, hidangan lezat apa yang bisa dia buat? Anda dapat melihatnya bahkan jika Anda mencicipinya. Lawan aku. Kamu masih sangat muda, ada banyak ikan yang tidak bisa Anda lupakan. Mari kita lihat bagaimana Anda menang. Bukankah ini teman lamaku, Livi? Livi, pria malang, mampu menjadi wanita cantik nomor 1 dan dia sangat pandai bertarung. Tidak ada penjemputan. Apa yang bisa saya katakan? Kami membuka hotel di mana tamunya adalah raja. Tapi tingkat benua kita cukup tinggi. Kita tidak menerima orang miskin dari pedesaan. Kemana harus pergi? Apa maksudmu? Anda berani memukul saya. Tangkap dia untukku. Tuan Vi, apa yang harus dilakukan? Tidak apa, bahkan jika mereka jatuh, mereka bukan tandingannya setelah diubah. Status saya telah melampaui orang biasa. Apa yang dianggap sebagai penjaga tepiu ini? Jika kamu tidak cepat mematahkan kaki anjingnya untukku. Hentikan semuanya untukku. Ada apa? Bos, bocah ini melihat benua kita jadi dia menimbulkan masalah. Saya berencana membiarkan penjaga keamanan menenangkannya sedikit. Kamu adalah Livi. Ini aku. Tapi aku, mengapa bulan baru ini semakin besar dan indah? Karena dengan singa hadong di rumah, hari-hari menjadi jauh lebih baik. Tan Muet. Lama tak jumpa. Malu sekali, bos, kami tidak terlalu dekat. Itu juga benar. Saat itu Nona So ingin menolakku dan membuka bulan baru ini. Konon, sebagai perempuan dan anak perempuan, Trung Kui tetaplah seorang perempuan. Wanita bulan baru sekarang kosong seperti pagoda. Sebaliknya, di benua saya, banyak tamu. Jika setuju, saya akan pulang sekarang dan meninggalkan topi istri palsu di rumah. 6 benua kami dan Anda Tan Muet akan membentuk aliansi. Menunggu untuk menjadi grup makanan dan minuman terbesar di kota Giangchao. Guru, tidak apa-apa. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada paman saya yang bernama Muet saat ini. Hari ini aku datang ke Luk Kontinen untuk bertarung denganmu. Mulai besok, Luk Chao tidak lagi menerima tamu. Apakah itu tantangan untuk berhenti tertawa? Oke. Saya akui kekalahan. Saya kalah. Livi, kembali ke sekolah. Aku tidak melihatmu pandai mewarnai. Livi, besok aku akan putus denganmu lebih awal. Kalau tidak aku akan menjadi mis angin seperti kamu. Dan suka membunuh. Jadi betapa menyedihkannya hidupku. Nona, biarkan saja mereka tertawa. Besok wajah mereka akan terdistorsi. Hai Livi, ketika Anda ingin mencari pekerjaan, benua ini kehilangan pekerjaan. Kapanpun.
Tuan Vi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hidangan ikan yang tidak bisa dilupakan ini tamu bulan berbahaya. Kita yang terlupakan, seperti bosnya, semuanya telah melarikan diri. Rumahnya berada di luar kebun. Ada juga bulu ikan yang sangat besar. Apa maksudmu? Luk Chow punya ikan, tidak bisa lalu kita juga punya angelfish. Pak Li, apakah Anda yakin ini angelfish? Bukankah ini ikan zofi biasa? Tufu, kamu yakin? Presiden, saya yakin ini ikan zopi. Bicara soal kesegaran dagingnya pun tidak sebagus ikan mati, hanya jenis ikan biasa saja. Apakah kamu pernah membakarku sebelumnya? Minta saja dapur untuk mencobanya dan Anda akan segera mengetahuinya. Tolong kirimkan seseorang untuk membawa ikan untuk disembelih. Aku akan pergi membuat pengaturan sekarang. Hidangan ikan ini harum sekali. Ini sebenarnya terbuat dari ikan bintang. Dalam merangsang selera juga. Ikan zopika memiliki sedikit tulang dan banyak dagingnya lembut dan manis, namun seringkali berbau amis. Selain itu, persyaratan kualitas air juga sangat tinggi. Namun ikan ini tidak mencurigakan sama sekali. Sebaliknya, ia juga memiliki aroma yang sangat sejuk dan aliran bawah tanah alami yang memungkinkan dia untuk meminum air sampai cadangannya ikan kecil. Makanya gas dan serangga tidak berbau amis. Lauk samping ikan tidak mencurigakan. Ada juga bau buah yang samar-samar karena ikan ini sering melompat ke permukaan air. Jenis buah maple yang tumbuh berbentuk. Sebabnya kami menciptakannya sesuai dengan sifatnya, yaitu jika mereka bilang kangen dengan karya Bing Moktin, mereka pasti tidak akan percaya. Baiklah, mari kita bicara sedikit. Jangan berdiri di sana lagi. Cobalah. Thịt cá này mềm ngọt mà lại dai giòn. Ini benar-benar ikan nila punggung. Ahfi, bagaimana kamu melakukannya dengan baik? Anda terus meningkatkannya. Kalahkan benua. Presiden, jadi, jika Anda memiliki hidangan angelfish, Anda pasti akan mengalahkan benua. Perbandingan tamu kelas dengan meja adalah bulan ini mungkin akan berlipat ganda. Bau macam apa itu? Hidungku selalu berair. Di benua ini, ada hidangan baru yang keluar. Bukan. Sepertinya bau itu berasal dari samping. Bau ini sangat menarik. Mustahil. Aku harus pergi memeriksanya. Bukan. Hai abang, kalau belum bayar, jangan berangkat. Manajer Raja. Apa ini? Saya, bos, saya juga tidak. Mereka tiba-tiba kehabisan. Aroma macam apa ini? Apakah hotel kami meluncurkan sesuatu yang baru? Sepertinya itu tidak ada di sana. Bos ini, bau ini, sepertinya datang dari sisi lain. Benar, rombongan orang ini sepertinya sudah lari menuju Hotel Tan Muet. Mungkinkah bulan baru telah mengeluarkan hidangan baru? Ayo ajak beberapa orang bersamamu, kita ke sana untuk melihat apa yang terjadi ya bos. Kelas apa ini? Silakan saja. Tidak perlu terburu-buru, semua orang punya kesempatan untuk mencicipi. Kemarilah, kemarilah, ayo pergi, ayo pergi. Aroma ini sepertinya berasal dari sepiring angelfish itu. Ikan bidadari jenis apa? Bukankah ini ikan nila biasa? Rumahku, ini dia. Apa kamu yakin? Pasti. Saya telah beternak ikan selama 10 tahun. Ini adalah ikan nila biasa. Dia, bukankah orang ini penipu? Atau berikan nama keluargamu? Mengapa kamu tidak datang ke benua? Apakah pihak tengah sudah mulai mencuci penipuan? Saya tidak mengkritik ini. Mengapa jiwa kalian terlihat tidak tercerai-berai? Itu beberapa orang lagi. Pada akhirnya, apa yang ingin Anda lakukan? Tidak ingin melakukan apapun. Kami datang untuk makan ikan. Tidak diterima. Tidak apa-apa makan ikan, jadi antrelah. Semuanya, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan disebut angelfish. Itu ikan nila. Semuanya, jangan biarkan dirimu tertipu. Orang ini benar-benar ikan nila. Mengganti nama berarti menjualnya dengan harga tidak etis. Seekor ikan nila dia jual padamu seharga 888. Apa bedanya dengan mencuri uang?
Beritahu semua orang. Orang-orang hotel baru memperlakukan pelanggan kami seperti ayam benua kita berbeda. Hidangan ikan kami yang tak terlupakan. Ini adalah spesies langka. Harganya sudah sangat tinggi. Saya adalah pemilik Hotel Luk Chow. Saya bisa bersaksi. Ini benar. Sekarang semua orang pergi ke Luk Chow. Saya akan memberikan diskon kepada semua orang. Diskon 50. Harum sekali. Bos uang. Pohon terenggiling. Aku enak sekali. Benar-benar nikmat. Bagaimana cara melihatnya? Anda tidak bisa melupakan ini 100 kali lebih baik. Sungguh-sungguh. Bos, hidangan ini dibandingkan dengan hidangan kami yang tak terlupakan. Enak. Pemiliknya, tolong beri saya kamar. Dapatkan lebih banyak lagi. Saya masih tidak bisa makan. Tidak masalah. Bos uang, Tufu mengaturnya. Ya, bos uang, silakan masuk ke dalam. Saya juga ingin menelepon. Silakan masuk ke dalam. Diskon 50 hoa segera hadir. Qua đây mau. Tidak ada uang di sini, bukan berarti kalian berdua berjanji akan membius seluruh keluarga Livi sampai mati. Không phải hai người đã cam kết là sẽ bỏ thuốc chết hết cả nhà Lý Phi sao? Wah, Đã một ini tháng sudah trôi qua sebulan. rồi. Angelfish ini tidak hanya tidak dihilangkan, tetapi juga menjadi sajian tan hotel. Baru-baru ini, mereka telah menunjukkan beberapa keberhasilan. Còn niêm yết thành công rồi kìa. Jelaskan padaku, cepat. Di manakah lokasi Hoang Chuong? Buka mulutmu dan katakan sesuatu. Hisap semuanya dan tutup mataku. Cho khuất mắt tôi. Terima kasih semuanya. Châu của chúng ta sắp phá sản rồi không? Jika Như thế benar thì, demikian, chẳng lẽ em lại phải apakah quay saya về harus xứ kembali sao? menjalani Em kehidupan tidak yang tahan. menyedihkan? Departemen Tan Muet, Livi. Departemen Umum, Jenderal Li. Livi. Aku membunuh Chavi. Hati-hati. Sebuah fee. Saya baik-baik saja. Ini tidak ada hubungannya dengan beberapa orang menuduh Anda menyalahkan kehidupan pribadi Anda. Itu Hoang Chuong lah yang sudah Hoang Chuong sudah mengaku bersalah. Untuk menilai kejahatan tersebut tinggal satu halaman lagi dan percobaan kembali mendidik orang lain untuk melakukan kejahatan, penipuan pajak, dan banyak kejahatan lainnya mengikuti kita. Lama pergi. Jenderal Buddha tua ini juga sangat ekstrim. Penulisnya jahat sekali. Ayo pergi. Itu hilang. Kehilangan segalanya. Baiklah. Saya telah menonton ini 8.100 kali. Jadi, apa ruginya? Dia harus menonton untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Biarkan saya mengajari Anda caranya. Timbal balik.